Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdidu dari kelas 10-6. Jadi kali ini saya akan menceritakan si Pitung dari Betawi. Di era penjajahan Belanda di kawasan Jakarta pada zaman dahulu terlahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Pitung. Lah merupakan putra dari pasangan Papiun dan Bupinah, sepasang suami istri yang terkenal dengan sifat kebaikan dan keramahan terhadap semua orang di sekitarnya. Seiring bertambahnya usia, Pitung tumbuh menjadi sosok yang baik, mengikuti jejak orang tuanya. Lah terkenal rajin beribadah dan ahli dalam menjalankan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh ayah dan ibunya. Suatu hari, setelah selesai membantu sang ayah di kebun, Pitung menyaksikan kejadian yang membuatnya geram. Pada saat itu, ia melihat seorang keturunan Cina bernama Babah Lim sedang memarahi dan memukuli para rakyat jelata yang bekerja untuknya. Pitung merasa tak tahan melihat perlakuan kejam tersebut, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam hati Pitung bertekad untuk belajar ilmu bela diri agar dapat menumpas kejahatan dan melindungi rakyat. Pitung mencari seorang guru yang dapat mengajarkan ilmu bela diri kepadanya. Pilihan jatuh pada Haji Naipin, seorang ahli bela diri yang terkenal memiliki keahlian yang luar biasa. Dengan tekad yang bulat, Pitung meminta Haji Naipin untuk menjadi gurunya. Haji Naipin, saya sangat ingin belajar ilmu bela diri, cakap si Pitung. Dari Anda. Saya ingin dapat melindungi rakyat jelata yang kejahatan yang menimpa mereka, kata Pitung dengan penuh semangat. Haji Naipin tersenyum melihat tekad dan niat baik Pitung. Anak muda, saya mengajarkanmu ilmu bela diri dengan senang hati. Tetapi ingatlah bahwa kekuatan hanya boleh digunakan untuk melawan kejahatan dan membela yang lemah, kata Haji Naipin dengan bijaksana. Setiap harinya setelah selesai membantu sang ayah di kebun, Pitung pergi ke rumah Haji Naipin untuk belajar. Haji Naipin mengajarkan berbagai jurus dan teknik bela diri kepada Pitung. Lah juga memberikan nasihat-nasihat bijak, arti sejati dan kekuatan dan tanggung jawab. Setelah beberapa waktu, Pitung merasa ilmunya sudah cukup mampu. Lah memutuskan untuk menghadapi Babeh Lim dan mengingatkannya agar tidak semena-mena terhadap rakyat jelata. Pada suatu hari, Pitung mendatangi Babeh Lim di tempat tinggalnya. Babeh Lim yang merasa tersinggung oleh tindakan Pitung langsung menantangnya untuk berkelahi. Babeh Lim dibantu oleh pengawalnya yang kuat, tetapi Pitung telah menguasai jurus-jurus yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pertarungan sengit terjadi antara Pitung dan Babeh Lim beserta pengawalnya. Namun kekuatan dan keahlian Pitung ternyata jauh lebih tinggi. Dalam waktu singkat, Pitung berhasil mengalahkan mereka. Kekalahan Babeh Lim dan pengawalnya segera dilaporkan kepada pihak Belanda. Kebenaran dan kebaikan yang dimiliki oleh Pitung membuat rakyat berdiri di belakang, sedangkan pihak Belanda membela Babeh Lim yang merupakan sekutu mereka. Scott Hanye, seorang penjahat Belanda yang sangat marah terhadap Pitung, memerintahkan penangkapan terhadapnya. Namun Pitung memiliki banyak pendukung di kalangan rakyat. Mereka merasa terinspirasi oleh perjuangan dan bertekad untuk melindungi Pitung. Pitung memanfaatkan dukungan rakyat untuk mendirikan sebuah perguruan bela diri yang juga mengajarkan ajaran agama Islam. Perguruan tersebut menjadi tempat berkumpulnya para pemuda yang ingin melawan penindasan. Bersama-sama mereka menyusun berbagai rencana untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh tuan tanah dan penjajah Belanda. Salah satu rencana Pitung adalah
merampok tuan tanah jahat yang meremas rakyat dan membagi hasil rampokan kepada mereka yang membutuhkan. Pitung dan muridnya bekerja dengan hati yang tulus untuk kepentingan rakyat. Meskipun mereka berhasil mendapatkan harta dari rampokan Pitung, tidak pernah menyentuh sepeser pun hasil tersebut. Lah menganggapnya sebagai amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. Rencana Pitung berjalan dengan lancar dan berhasil membantu rakyat. Namun, suatu hari ketika Pitung sedang melancarkan aksinya, ia tertangkap basah oleh pemilik rumah yang menjadi sasaran perampok. Sang pemilik langsung melaporkan upaya perampokan Pitung kepada pihak Belanda. Scott hanya mendengar kabar tersebut dan melihat kesempatan untuk menangkap Pitung. Lah memerintahkan penangkap terhadap Pitung serta menculik ayah dan guru Pitung, Haji Naipin, sebagai tawanan untuk memaksa Pitung menyerah. Kabar tersebut sampai ke telinga Pitung yang merasa terpukul mendengarnya. Namun, ia tetap tegar dan tidak menyerah begitu saja. Pitung memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mengirimkan surat kepada pihak Belanda. Lah mengirim surat kepada Belanda memohon agar ayah dan gurunya dilepaskan. Belanda menjawab dengan melepaskan ayahnya, tetapi tidak dengan gurunya. Mereka berjanji akan membebaskan Haji Naipin setelah Pitung menyerahkan diri. Pitung mengajukan syarat agar tidak dihukum mati. Lah berjanji akan mengembalikan harta yang telah dicurinya. Syarat tersebut disetujui oleh Belanda, tetapi setelah Pitung menyerah, mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Pitung ditembak dengan peluru. Hingga saat ini, kuburan Pitung masih terjaga dengan baik. Begitu pula dengan rumahnya yang berstruktur adat Betawi yang dijaga sebagai penghormatan terhadap perjuangan Pitung dalam melawan penjajah Belanda dan membela rakyat Betawi yang kecil pada masa itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.